Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out for more. Come, Holy Spirit. Spirit, fall in this place. I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out. Biar jemaat Tuhan saja. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Yes, Lord. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out. Crying out. Come, Holy Spirit. In this place, I need more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out. Sekali lagi, come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Fall in this place. I need you more and more of you. Fill me again with the power of your Spirit. Lord, I'm crying out, enough for more and more of you. Lord, I'm crying out for more and more of you. Lord, I'm crying out for more and Amin, 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 amin ya. Wow, luar biasa hadirat Tuhan begitu kuat. Bapak Ibu, kita naikkan satu pujian lagi ya, Bapak Ibu. Haleluya, kita terus sembah Yesus ya. Ini lagu-lagu kita yang akan kita nyanyikan saat kita di sorga, Bapak Ibu ya. Jesus. Kau di sini Tuhan. Ada di sini Yesus. Lawat kami Tuhan. Kau di sini. Jamah kami. Oh Roh Kudus. Kau di sini. Kau bekerja di tengah kami. Kau di sini. Oh, holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy.
Worthy is the Lamb. You are holy. We sing holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Holy. Oh, are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. 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 And are you Lord God Almighty? So worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Jesus. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Jesus. Are you Lord God Almighty? Must say worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. 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 Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Sing amen. Amen. Holy. Holy. Jesus. Yeah. Worthy. Worthy is the Lamb. Yeah. You are holy. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? And worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. You are holy. You are holy. 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 Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Jesus. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. For you are holy. You are holy. Holy. Are you Lord God
the Lamb. You are holy. Sing holy. Holy Are you Lord God Almighty? Come on, worthy is the Lamb. is the Lamb. Worthy. Is the Lamb. You are holy. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. So worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy. Come on. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Yes. Amen. We sing holy. Holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. You are holy. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Come on, terus tinggikan Tuhan. You are holy. You are holy. Come on. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy, God. And holy, holy. Oh Lord. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. Holy are you, Lord God Almighty. Worthy is the Lamb.
Worthy is the Lamb. Ah. Oke, Pak Lukas Krisnanto akan berdoa untuk firman Tuhan malam ini. Dan nanti Ibu Ong Kim akan memperdengarkan ayat-ayat firman Tuhan ya buat kita semuanya. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Segala puji hormat syukur kami naikkan ke hadapan-Mu ya Ya, Bapa. Yesus. Dalam pujian dan penyembahan yang kami naikkan pada malam hari ini ya Tuhan. Boleh menjadikan dupa yang harum bagi nama-Mu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah yang layak kami puji dan kami sembah ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya Engkau hadir ada di tengah-tengah dalam ibadah kami pada malam hari ini ya Tuhan. Biarlah pengurapan-Mu turun atas kehidupan kami, menjamah setiap hati kami ya Tuhan. Agar kami terus semakin kuat bersama dengan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau menyiapkan hati kami untuk menerima berkat firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan melalui hamba-Mu Pastor John Sarbunan. Kami mau siap menerima berkat firman-Mu pada malam hari ini. Ini doa kami mau siap cabut firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih Pak Lukas Krisnanto untuk doa ya sebelum firman Tuhan disampaikan malam ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita ya untuk mendengarkan firman Tuhan malam ini. Dan oke, Ibu Ong Kim, bagaimana signal di sana, aman kah? Haleluya. Ya, Ya, Pastor John. aman ya, signalnya aman ya. Aman. Ya. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian. Oke, sebelum firman Tuhan disampaikan, silakan Bu Yeti, siapa saja yang bertugas malam ini. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Yes. Salam Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah Shalom. hadir di CLCC di Ya. ini. Shalom Yeti. Salam Cik Fung. Ya. Salam Pak Lukas. Salam semuanya. Ya. Bapak Ibu Amin. semua yang terkasih, saya sebagai host di sini akan menyampaikan susunan acara ibadat gereja CLCC di malam hari ini. Dan susunan acara ibadat gereja di malam hari ini akan saya sampaikan. Susunan acara ibadat gereja CLCC Zoom online Selasa 26 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 20 waktu Hong Kong, pukul 13 waktu Indonesia bagian Barat, waktu Jerman. 1. Host adalah Ibu Yeti Sulistyorini dari Kediri. 2. Worship Leader Pastor John Sarbunan MA. 3. Pembicara Pastor John Sarbunan MA. 4. Doa profetik dinaikkan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. 5. Pengumuman disampaikan Ibu Atanasia Puji Astuti dari Sidoarjo. 6. Doa berkat oleh Bapak Pastor John Sarbunan MA dari Kediri. 7. Selesai. Bapak Ibu semua yang terkasih, inilah susunan acara ibadat gereja CLCC di malam hari ini. Dan selanjutnya akan saya kembalikan lagi kepada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dipersilakan. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian ya. Oke, tuh apa yang sudah disampaikan Bu Yeti, dan mari kita akan sama-sama siapkan hati kita ya mendengar firman Tuhan Bapak Ibu. Sebagaimana tadi dalam ibadah doa mujizat 1 jam Bapak Ibu ya, saya tadi rasakan hadirat Tuhan, lawatan Tuhan ya lewat lagu pujian tadi tentang Come Holy Spirit ya, tentang Roh Kudus datanglah
Indah sekali Bapak Ibu ya, dalam ibadah-ibadah kita butuh yang namanya hadirat Roh Kudus ya. Saudaraku, tanpa itu kita tidak akan pernah bisa mengalami suatu ya lawatan Tuhan yang luar biasa. Nah, ada banyak gereja hari-hari sedang kehilangan lawatan Tuhan, saudaraku. Mereka betul memuji Tuhan, tapi memuji Tuhannya itu tidak ada presence of God ya. Bisa perhatikan ya, praise itu pujian, tapi presence of God, hadirat Tuhan itu penting Bapak Ibu ya. Tuhan katakan kamu memuji Tuhan, tapi hatimu menjauh daripadaku ya. Percuma kamu beribadah. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang Tuhan inginkan adalah setiap kita memuji itu dengan sepenuh hati ya. Saya bisa merasakan suatu hadirat Tuhan ketika lagu-lagu itu dinyanyikan dan lagu-lagu itu benar-benar diurapi ya. Bapak Ibu, itu hadirat Tuhan akan kuat sekali ya. Tadi sementara tadi dalam ibadah ya, daripada doa mujizat 1 jam ya. Sementara tadi Bu Ong berdoa, saya rasakan hadirat Tuhan lewat lagu yang tadi saya nyetelin itu ya, yang pertama tadi itu. Wow, itu indah sekali Bapak Ibu. Makanya saya bilang datang malam ini kita akan mengalami lawatan Tuhan luar biasa ya. Karena kita hargai akan hadirat Tuhan Bapak Ibu. Nah, lagu-lagu seperti itu yang perlu kita angkat Bapak Ibu, kita nyanyikan. Karena apa? Kita butuh yang namanya kerajaan Allah. Yesus bilang bahwa pada waktu dia ditinggikan lewat puji-pujian ya, maka Roh Kudus akan datang. Kalau Roh Kudus datang Bapak Ibu, ada kuasa Tuhan di situ ya. Nah, ini banyak yang dilupakan oleh gereja hari ini. Suatu gereja sudah kehilangan yang namanya hadirat Tuhan ya. Sekedar memuji Tuhan tapi sudah tidak ada hadirat Tuhan di dalamnya. Nah, itulah sebabnya gereja CLCC benar-benar memperhatikan hal ini ya, untuk benar-benar mempertahankan hadirat Tuhan. Karena apa? Supaya kalau orang datang itu orang berjumpa dengan Tuhan ya. Jadi bukan sekedar berjumpa satu dengan yang lain, tapi berjumpa dengan Tuhan itu luar biasa. Jadi orang yang susah, sedih, hatinya terhibur. Orang yang lemah, dia dikuatkan. Orang yang ingin mati bunuh diri, ternyata dia punya pengharapan. Kenapa? Karena ada hadirat Tuhan di dalamnya ya. Wow, itu yang kita perlukan Bapak Ibu. Oke, dan gereja CLCC benar-benar Tuhan bawa ke situ ya. Jadi kita perlu doakan untuk apa yang Tuhan kasih ini kita terus pelihara dengan baik ya, kita terus jaga dengan baik, kita terus saudaraku ya, terus akan tingkatkan itu supaya apa? Kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus saja. Oke ya. Nah, Bapak Ibu kenapa? Bapak Ibu belakangan ini saya ambil lagu-lagu yang benar-benar saya lihat itu lagu-lagu yang bisa membantu kita, menolong kita, menguatkan kita saat kita lemah, menghibur waktu kita susah ya. Nah, lagu-lagu seperti ini yang kita perlu nyanyikan Bapak Ibu ya. Dan memang kalau saya salah angkat lagu, maka itu akan mengganggu hadirat Tuhan ya. Oke, mari kita akan lihat firman Tuhan di malam hari ini, saudaraku. Ini penting Bapak Ibu ya, firman Tuhan malam ini. Haleluya. Oke, kita akan lihat ya. Selamat malam Pak John. Selamat malam Bu Fang Fang Lai. Amin. Puji Tuhan. Oke, apa kabar? Sehat ya? Ya, Oke, praise ya God. Pak John. Oke, amen. Oke, ada yang tahu malam ini kita sudah tiba di serial yang keberapa? Bapak Ibu? 665. Benar sekali ya. 665. Nah, besok pagi kita tiba di 666 ya. Triple six. Ini bukan 66 antikris, bukan. Ini cuma adalah menunjukkan bahwa Tuhan bahwa kita sudah sampai ke sini ya, dan besok kita sampai ke situ Bapak Ibu. Oke, kita akan lihat dulu ya. Haleluya, praise the Lord. Oke. Mari kita akan lihat saudara-saudaraku ya, dalam serial yang ke-665, tema kita malam ini adalah kemuliaan Allah dalam keputusan bijak ya. Nah, keputusan itu penting Bapak Ibu. Kalau kita salah ambil keputusan, kita yang akan rugi sendiri. Nah, saya merindukan sekali yang namanya hadirat Tuhan. Kalau saudara lihat gereja hari ini di Afrika, wow, itu luar biasa lawatan Tuhan terjadi di sana tuh. Yang namanya mujizat kesembuhan itu sudah biasa bagi mereka ya, bukan hal yang spektakuler lagi, tapi itu sudah biasa bagi mereka. Karena apa? Mereka tahu bagaimana menghadirkan hadirat Tuhan ya. Jadi Bapak Ibu, orang berdoa di sana rasanya tuh mereka gak kepingin pulang ke rumah. Mereka masih terus menikmati hadirat Tuhan. Kenapa? Karena ada hadirat Tuhan di situ ya. Tapi kalau gereja tidak ada hadirat Tuhan, orang rasanya doa
Ya, 25 menit sudah ngantuk, 5 menit sudah rasanya sudah bosan ya. Nah, itu kita butuh yang namanya hadirat Tuhan. Amin. Mari kita lihat dulu ya, kemuliaan Allah dalam keputusan bijak. Kita lihat nats Alkitab kita, Mazmur 119 ayat yang ke-33. Ya, salam Pastor John, Salam, salam praise Bapak Ibu God. semuanya. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan. Nas Alkitab Mazmur 119 ayat 33. Perlihatkanlah kepadaku ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapanmu. Aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Amin. Amin. Dapatkah saudara melihat ada keputusan bijak di dalam ayat ini? Ini sebuah keputusan dari hati sang pemazmur, seorang yang tahu menyenangkan hati Tuhan, seorang yang tahu untuk bagaimana dia bisa membuat Tuhan itu kagum, yang membuat Tuhan bangga dengan dia. Ini seorang yang tahu bagaimana bisa mengambil isi hati Tuhan, seorang yang tahu bagaimana kehendak Tuhan, ya. Itulah Raja Daud, saudaraku. Dia berkata dalam Mazmur 119 ayat 33, perlihatkanlah kepadaku, ya. Apa maksudnya perlihatkan? Supaya itu bisa nyata, ya. Kalau Tuhan tidak perlihatkan, maka itu tidak akan nyata, ya. Saudara. Ini penting. Mama di dalam kamar. Dalam kamar. Sebentar, ada Minum yang banyak, ya. Kakak. Oke. Ya, baik. Saudara, Daud berkata, perlihatkanlah kepadaku. Jadi, apa yang dia katakan ini supaya dia benar-benar bisa melihat dengan baik, ya. Ya Tuhan, petunjuk-petunjuk ketetapan-ketetapanmu. Jadi apa yang dia minta, Tuhan memperlihatkan firman Tuhan supaya benar-benar dia bisa melihat itu, ya. Aku hendak memegangnya sampai akhir, sampai saat terakhir. Nah, kenapa orang itu nggak bisa mencintai firman, nggak bisa memegang firman Tuhan? Karena apa? Dia tidak minta kepada Tuhan supaya Tuhan memperlihatkan kepadanya, ya, akan ketetapan-ketetapan yaitu firman Tuhan supaya dia bisa memegangnya, ya. Nah, tapi kalau orang berdoa, Tuhan perlihatkan, nyatakan firman-Mu, nah maka dia ketika mengerti, dia akan pegang sampai akhir hidupnya, ya, sampai saat terakhir. Nah, kita lihat ini selaku bagian penting ini, saudaraku. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam keputusan bijak untuk memegang firman sampai akhir hidupnya. Amin, Bapak Ibu sekalian, ya. Langit dan bumi akan lenyap, tapi firman itu tidak akan lenyap. Kenapa? Karena firman itu adalah Allah sendiri. Dan firman itu tetap kekal sampai selama-lamanya. Dan engkau dan saya hidup bukan dari roti saja, bukan dari hasil usahamu, dan bukan dari hasil jerih payahmu, tapi engkau dan saya hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah. Amin, saku. Bukan karena harta engkau bisa hidup, bukan karena uang engkau bisa hidup, bukan karena simpanan depositmu engkau bisa hidup, tapi karena firman itulah yang membuat engkau dan saya bisa hidup. Oke, katakanlah suatu hari uang sudah tidak engkau punya lagi, harta tidak engkau miliki lagi, semua sudah ludes, sudah habis. Tapi selama engkau masih punya firman, Tuhan jamin kehidupanmu. Katakan amin, ya. Karena disitulah hidup saudara dan saya. Amin. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, ini dapat kita pelajari di dalam Filipi 1 ayat 10 sampai dengan 12. Saudara-saudara sekalian, Filipi 1 ayat 10 sampai 12, di sini kita akan segera menemukan, ya, ada 3 kebenaran yang mengajarkan kita tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Bilang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Mengerti kemuliaan Allah dalam keputusan bijak. Ya, mengerti kemuliaan Allah dalam apa? Keputusan bijak. Nah, kita tanya sama-sama dulu. Apakah benar ada kemuliaan Allah dalam keputusan bijak? Pasti ada, ya. Lalu bagaimana kalau itu ternyata bukan keputusan yang bijak, tapi keputusan yang sembrono? Apakah kemuliaan Allah ada di dalamnya? Jawabannya ada, ya. Bisa memahami Bapak Ibu, ya. Jadi kita sudah belajar banyak. Kemuliaan Allah ada di mana, dan di mana saja, dan sebaliknya kemuliaan Allah tidak ada di mana dan di mana saja, ya. Kita sudah belajar itu, saudaraku. Dan mari kita lihat, saudara-saudaraku, dari ayat-ayat ini, Filipi 1 ayat 10 sampai 12,
kita akan segera menemukan ada 3 tanda ya. 3 tanda orang yang memiliki keputusan yang bijak ya, dengan 3B. B yang pertama ya, mari kita lihat siapa dia. Dia adalah orang percaya yang punya 3B ya. 3B itu B yang pertama bernama ini ya. Berani. Berani apa Bapak Ibu? Berani memilih. Memilih apa yang baik supaya saudaraku, supaya dia suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Nah, ini keputusan yang bijak, saudaraku. Nah, keputusan yang bijak ditandai dengan B yang pertama, yaitu berani memilih, ya, saudaraku. Jangan takut, berani memilih apa yang baik, ya, supaya dia, saudara saya ini, hidup suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Kita lihat ayatnya ya, Filipi 1 ayat 10. Filipi 1 ayat 10. Sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Amin. Amin. Ya, hidup ini adalah sebuah pilihan. Kalau kita salah ambil keputusan, untuk memilih, maka kita yang menanggung akibatnya, risikonya. Tapi kalau kita ambil keputusannya benar, suatu itu kita yang akan menikmati kebahagiaan. Katakan amin ya. Amin, suatu. Nah, ini yang pertama, jadi keputusan yang bijak bernama berani memilih, ya, saudaraku. Jadi kita diperhadapkan dengan pilihan. Kita mau pilih yang mana, yang baik atau yang buruk. Kita mau pilih yang enak apa yang tidak enak, Bapak Ibu. Pilihan ada pada kita, ya. Oke, mari kita lihat yang kedua, saudaraku. Pilihan yang bijak itu, keputusan yang bijak bernama ini, saudaraku. Bernama bukalah hatimu. Setelah dia berani memilih, sekarang dia mulai membuka hati agar apa? Agar penuh dengan buah. Buah apa, saudaraku? Buah kebenaran dikerjakan ya oleh Yesus Kristus. Jadi buah kebenaran ini dikerjakan oleh siapa? Oleh Yesus Kristus. Kita lihat ayatnya ya, Filipi 1 ayat 11. Filipi 1 ayat 11. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Amin. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini yang penting, saudaraku. Pilihan ya, keputusan yang bijak itu bernama membuka hati. Jadi bukalah hatimu. Jangan ada satupun malam ini yang menutup pintu hati bagi Tuhan. Ya, Tuhan itu paling sopan, saudaraku. Dia sebelum masuk dia ketuk dulu, ketuk pintu dulu. Ya, dia ketuk pintu, kalau ada orang yang mendengar suaranya dan membuka pintu, dia akan masuk ya. Suatu itu Tuhan kita Yesus Kristus. Dia nggak perlu paksa. Jadi hari ini ketika engkau buka hati bagi Tuhan, maka Tuhan akan penuhi engkau dengan apa? Buah kebenaran ya. Kenapa orang tidak mengalami buah kebenaran? Tuhan tidak penuhkan mereka dengan buah kebenaran karena mereka belum membuka hatinya bagi Tuhan. Berarti yang mereka punya itu buah apa? Buah kesalahan ya, buah kedagingan ya, buah-buah dosa. Tapi kalau orang membuka hati bagi Tuhan, maka ada buah kebenaran ya. Buah kebenaran siapa yang mengerjakan? Dikerjakan oleh Yesus Kristus. Amin ya. Ini keputusan yang bijak yang kedua. Mari kita lihat tanda yang ketiga dari keputusan yang bijak, yaitu dia ada B yang ketiga. Setelah dia berani memilih, kemudian dia membuka hati bagi Tuhan ya. Mari kita lihat yang ketiga. Nah, ini dia. Dia bernama berusaha. Berusaha apa, saudaraku? Berusaha agar dia tahu kehendak. Kehendak siapa? Kehendak hamba Tuhan, pemimpin rohani, apa yang terjadi padanya. Ya, ini penting, Bapak Ibu. Jemaat-jemaat di Filipi, Paulus ingin supaya mereka juga mengetahui keadaan hamba Tuhan itu ya. Apa yang terjadi dengannya? Mari kita lihat ayatnya ya. Filipi 1 ayat yang ke-12. Filipi 1 ayat yang ke-12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Amin. Amin. Kemajuan Injil ini bukan serta-merta langsung begitu aja maju, tapi ini ada upaya, ada jeripaya, ada kerja keras, saudaraku.
Ada perjuangan yang berat dari seorang hamba Tuhan yang bernama Paulus ini. Sehingga jemaat-jemaat imannya bertumbuh saat mereka mendengar firman itu. Amin, Bapak Ibu ya. Jadi ini Paulus ingin supaya jemaat-jemaat ini mereka perlu berusaha. Berusaha agar apa? Mereka tahu akan kehendak hamba Tuhan ya. Kehendak hamba Tuhan ini dia mewakili Tuhan, saudaraku ya. Hamba Tuhan, pemimpin rohani, saudaraku, apa yang terjadi padanya ya, saudaraku. Jadi Bapak Ibu sekalian, ada jemaat yang tidak tahu bagaimana dengan keadaan hamba Tuhan ya. Maka itu Bapak Ibu, pada malam hari ini kalau kita ingin mengambil keputusan yang bijak, mari kita berusaha agar kita tahu apa yang menjadi kehendak hamba Tuhan itu ya. Dan kita support, kita dukung Bapak Ibu. Supaya apa? Seperti yang dikatakan di sini, supaya kemajuan Injil itu bisa maju, saudaraku ya. Orang-orang yang berdosa dengar Injil langsung mereka mendapatkan keselamatan. Orang-orang yang sakit dengar Injil langsung mereka dapat mujizat. Kenapa? Karena ada kuasa di situ ya. Orang-orang dalam keadaan susah dan sedih, mereka hatinya terhibur. Kenapa? Karena mereka dengar Injil di situ, saku. Nah, Injil itu kabar baik, kabar kesukaan, kabar gembira, kabar pengampunan dosa, kabar keselamatan ya. Itu dia Bapak Ibu. Saudara terkasih dalam Tuhan, dunia ini penuh dengan kabar buruk. Dunia penuh dengan kabar-kabar yang menakutkan, sehingga orang jadi stres, jadi susah, jadi sedih, jadi putus asa. Kenapa? Karena mereka dengar tuh kabar buruk, saudaraku. Dokter berkata, ibu, penyakit ibu ini parah nih. Gak ada obat tuh menyembuhkan. Kalaupun ada, obatnya mahal sekali. Dan saya pun gak bisa jamin apakah obat ini 100% bisa menyembuhkan ibu atau tidak. Jadi Bapak Ibu, orang tambah susah, yang datang dengan susah pulang tambah susah, yang datang dengan sedih pulang tambah sedih, yang datang dalam keadaan depresi pulang tambah depresi, Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka tidak pernah mendengar Injil. Makanya Bapak Ibu, di gereja CLC, Injil selalu dikabarkan, diberitakan suatu kabar baik, kabar kesukaan, supaya apa? Orang yang putus asa, ingin mati bunuh diri, dengar Injil langsung. Dia punya kabar pengharapan ya. Ada orang mau bunuh diri di LP, di penjara Bapak Ibu. Saat dia dengar firman Tuhan yang disampaikan, tiba-tiba setelah ibadah selesai, dia datang salami saya, dia bilang, Pak, untung Bapak datang. Kalau Bapak tidak datang hari ini, saya sudah nekat mati bunuh diri Bapak Ibu. Jadi ini penting ya Bapak Ibu. Nah, kita perlu mendoakan apa menjadi kehendak hamba Tuhan yang mewakili Tuhan itu. Sebagai pemimpin rohani Bapak Ibu, kita perlu tahu apa yang menjadi kehendak hamba Tuhan. Kita support, kita dukung ya. Supaya kerajaan Allah makin tersebar luas, dan Injil makin diberitakan supaya apa? Banyak orang ya dipulihkan, diberkati lewat Injil ini. Nah, mari kita lihat Bapak Ibu, dari 3 rahasia ini ada 3 B. B yang pertama apa tadi? Berani memilih ya, masih ingat ya? Berani memilih apa yang baik. Amin Bapak Ibu ya. B yang kedua bernama apa Bapak Ibu? Bukalah hatimu. Orang sudah berani memilih, dia nggak boleh tutup pintu hatinya ya, buka hati. Amin ya. Nah, setelah dia sudah buka hati, baru masuk ke B yang ketiga, yaitu apa? Berusaha agar apa? Dia tahu apa kehendak hamba Tuhan, pemimpin rohani, apa yang terjadi padanya. Amin ya. Nah, dari 3 tanda ini kita lihat sekarang apa hasilnya, Bapak Ibu. Ini dia. Hasil yang pertama bagi orang percaya yang taat pada firman, saudaraku, apa yang terjadi? Dia hidupnya suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Amin Bapak Ibu ya. Yesus akan datang menjemput gerejanya yang telah siap untuk bertemu dengan dia. Amin. Ya, gereja yang benar-benar sudah disucikan ya oleh darah Yesus, oleh firman Allah. Mari kita lihat. Filipi 1 ayat 10. Filipi 1 ayat 10, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Amin. Amin ya, menjelang hari Kristus. Kapan itu? Pada waktu Yesus datang kembali. Nah, disitulah Yesus mengangkat gereja yang benar-benar sudah siap untuk menyongsong dia. Gereja yang disucikan setiap hari. Dengan apa kita disucikan? Dengan firman Tuhan. Jadi ibadah-ibadah seperti ini, ibarat kita ini mandi air suci ya. Kita mandi air suci, yaitu apa? Firman Tuhan, kitab suci. Jadi kita disucikan dengan firman Tuhan, dengan roh suci, yaitu Roh Kudus. Menyucikan kita, saudaraku. Sehingga kita, saudara-saudara, kita lihat. Oke, sehingga kita lihat sudah dalam diri kita, oh ada hal yang kurang berkenan di hati Tuhan, mulai dibersihkan. Ada hal yang kurang pas.
mulai dibersihkan supaya apa? Kita benar-benar layak bagi kedatangan Tuhan ya. Oke, kita lihat yang kedua. Ini hasil yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia tahu apa, saudaraku? Dia tahu karya Yesus. Karya Yesus itu apa? Dia memuliakan dan memuji Allah. Itu karya Yesus yang kita akan lakukan. Mari kita lihat Filipi 1 ayat 11. Filipi 1 ayat 11. Penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Amin. Amin. Untuk apa? Memuliakan dan memuji Allah. Ini karya siapa? Ini karya Yesus yang diberikan kepada kita sekalian untuk apa? Kita memuji, memuliakan dan memuji Allah. Amin ya. Haleluya. Dan yang terakhir, yang ketiga, ini dia hasilnya. Bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia paham, ya. Dia paham tentang kerja dari pemimpin rohani yang menyebabkan kemajuan Injil. Mari kita lihat ya, ayat 1, ayat 12. Filipi 1 ayat 12. Filipi 1 ayat 12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Amin. Jadi Paulus dalam perjuangannya sampai dia rela masuk dalam penjara, Bapak Ibu ya. Dia disesa, disiksa, dianiaya. Oleh karena apa? Dia ingin supaya berita Injil ini bisa sampai kepada semua orang ya. Dan hebat sekali Tuhan pakai Rasul Paulus untuk bisa memenangkan banyak jiwa, saudaraku ya. Dan itu memang dibutuhkan pengorbanan, kerja keras, Bapak Ibu. Dan saya percaya jeripaya Rasul Paulus tidak sia-sia ya. Jeripaya kita semua, bahkan saya sebagai hamba Tuhan pun mempersiapkan firman ini pun saya percaya jeripaya tidak sia-sia ya. Semua diperhitungkan oleh Tuhan. Biarlah Tuhan berkati kita semua di malam hari ini. Oke, kita akan berdoa dulu bersama-sama ya. Haleluya. Oke, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita terkasih. Haleluya. Oke. Malam ini siapa yang bertugas, Bu Yeti? Doa profetik dan yang pengumuman siapa? Bu Atanasia dan juga Ibu Atalia dan Ibu Lydia Eka. Oke, baik. Kalau gitu nanti yang doa peneguhan firman ya malam ini akan dinaikkan oleh Cifung ya. Cifung mana? Ya, shalom Mbak Oke, Gajon. dan yang lain nanti masuk dalam doa deklarasi ya. Ya, silakan Cifung. Ya, selamat malam Mbak Gajon. Ya, selamat Selamat malam semuanya. Mari kita berdoa menghadap Tuhan. Bapa, kami mengucap syukur, kami datang kepadamu. Kami tahu Tuhan, firman-firman yang disampaikan telah kami rasakan begitu indah, bahwa Tuhan mengubah kami, supaya kami hidup suci dan berkenan di hadapan Engkau. Memilih yang baik Tuhan, seperti firman-Mu, memberitakan Injil ke semua orang yang membutuhkan dan mendoakan. Bapa, pakai Pak Pendeta John kembali Tuhan, yang mana disampaikan firman-firman yang hidup. Kami tahu setiap firman tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu ya dan amin. Bapak mengubah kami menjadi serupa dengan Kristus, yaitu hidup kudus, mengasihi Engkau dengan sepenuh hati, dan memuliakan nama-Mu Bapa. Di mana kami ditempatkan, di situ ada kemuliaan-Mu. Di mana kami ditempatkan, di situ ada kami menjadi misi-misi tentang kerajaan surga Bapa, supaya kami bisa memilih yang baik, berarti memberitakan Injil, memilih yang baik untuk menentukan sikap kita menjadi kudus. Setiap hari kami dikuduskan melalui firman-firman yang telah disampaikan oleh Pak Pendeta John. Tuhan, urapi Pak Pendeta kembali. Selama ini kami tidak mengerti Tuhan, tapi hari ini kami dibukakan lebih dalam dan lebih dalam. Firman-Mu menjamah kami. Ya Tuhan, firman-Mu telah yang Kau tebarkan menjamah batin kami, jamah hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Engkau nyatakan kuasa-Mu supaya hidup kami tak bercatat telah menjelang kedatangan-Mu. Terima kasih atas firman-firman yang hidup ini Tuhan. Mari Tuhan Roh Kudus Kau jamah kami satu persatu gereja-Mu di akhir zaman ini. Baik semua yang hadir di sini, Yeti, Om Kyokim, maupun Lydia Eka, Bu Sinta, Alin, dan Pak Lukas dan semuanya Tuhan di sini, Fang-Fang dan semuanya, jadikanlah kami seperti yang Tuhan mau, bukan yang kami mau. Kalau kami yang mau keliru Bapak. Di zaman ini kami berlomba-lomba untuk mendengarkan firman-Mu, untuk jamahan-Mu yang sangat indah. Roh Kudus, terima kasih
Engkau bukakan mata rohani kami lebih dalam, supaya kami bisa memilih yang baik, Bapa. Supaya tidak ada orang-orang membutuhkan, kami bisa membuka mulut kami di dalam nama Yesus, seperti Engkau membuka mulut singa. Tuhan, Ya, ya. seperti Engkau membuka mulut ikan, dalam nama Yesus kita bisa bercerita mengenai kebesaran-Mu. Tuhan, kalau ayam Kau pakai, semuanya Kau pakai, kuda Kau pakai, maka kami manusia Kau pakai. Kuasa tangan-Mu berkuasa ya Bapa. Pakai kami Tuhan, anak-anak-Mu tempat ini yang mendengarkan, untuk kami Ya. memberitakan kebaikan-Mu, memberitakan Injil kebenaran-Mu, sehingga yang sakit bisa disembuhkan, yang Amin. berdosa bisa Engkau ampuni. Jadi karena kami hati-Mu ya Bapa, satukan dengan hati-Mu ya Bapa, supaya di mana firman diberitakan kali Pak Pendeta John, kami harus taat pada pemimpin-pemimpin kami. Ya, ya. Kami harus taat Bapak. Ajarkanlah kami taat pada pemimpin kami. Kalau pemimpin kami sudah mengajarkan, biarlah kami tidak diam aja ya Tuhan, terutama untuk Nani ini Tuhan. Ya. Jamak Tuhan. Hari ini banyak orang sakit Bapak. Hari ini banyak orang yang menderita kesesatan seperti yang disampaikan oleh Pak Pendeta John, benar Bapak. Hari ini Tuhan, kami sudah dibukakan kembali. Kami memberitakannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya, ya. Bela kami Tuhan, bela kami Roh Kudus, sehingga Tuhan biar nama-Mu dibesarkan, Mari. kami jiwa yang diselamatkan. Itu kerinduan Bapak Pendeta John, itu kerinduan kami juga. Apa yang menjadi misi tentang kerajaan surga terjadilah saat ini. Terima kasih Roh Kudus, supaya Tuhan banyak jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tadi mendengar banyak yang sakit Tuhan. Nah, hari ini ternyata sama Tuhan. Yang Kau beritakan pada kita semua adalah supaya kita membawa mereka dekat kepadamu. Terima kasih Roh Kudus. Tidak ada satupun yang bisa menyelamatkan kami Tuhan kecuali Engkau. Tangan yang berubah paku itu Tuhan yang sanggup menyelamatkan kami. Bawa kami Tuhan, bawa kami lebih dekat lagi, sehingga kami mengerti kalau hari ini Kau sudah bukakan melalui Pak Pendeta John, biarlah Tuhan firman ini tidak diambil oleh si jahat, tetapi Engkau terema di dalam hati kami, menjadi kuat seperti Roh Kudus katakan, kami akan menjadi besar seperti Engkau, berbuah-buah kasih-Mu untuk mengasihi orang lain, berbuah-buah dengan sukacita damai sejahtera-Mu. Oh, seperti Galatia 5. Terima kasih ya Roh Kudus, ajarkan kami seperti Pak Pendeta John katakan Tuhan, supaya misi kerajaan surga dibesarkan, dimuliakan untuk nama-Mu saja. Dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan kami, yang bisa mengampuni kami, yang bisa menebus dosa kami selain nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, tolonglah mereka-mereka yang kesesakan Tuhan, bawa ke gereja CLDC Tuhan, bawa ke sini semuanya jiwa-jiwa dalam nama Yesus, supaya dia bisa mendengarkan firman sangat indah ini. Dimanapun firman diberitakan terjadi mujizat, kebenaran-Mu akan terjadi Bapa. Urapi mulut kami, urapi pikiran kami Tuhan. Berita firman yang sangat indah ini akan kami teruskan di dalam nama Yesus, nama yang berkuasa Tuhan. Kami tidak menerima aja, tetapi kami juga harus berbagi kepada yang lain. Tuhan Yesus, terima kasih, itu misimu. Kalau kami tidak memberitakan Injil, kata Rasul Paulus, terkutuklah Bapa. Sebab itu Tuhan, mulai hari ini kami dibukakan lebih dalam dan lebih dalam. Kami percaya Tuhan Yesus untuk kami semua yang berada di tempat ini. Mari Tuhan, berilah keberanian kepada kami seperti misimu. Kami harus berani memilih yang baik. Berani Tuhan, melangkah, membuka hati kami untuk kerajaan surga. Supaya Tuhan masuk dalam hati kami. Dan kami berusaha untuk mengerti tentang kehendak-Mu. Yaitu hamba-hamba Tuhan yang Kau pakai. Kami belajar untuk mendengarkan dan melakukan setiap firman. Terima kasih Bapa, ampuni kami Tuhan, selama ini kurang melakukan semuanya ini. Kami sebagai manusia yang lemah, kami kurang Bapa. Tapi berikanlah kami hikmat dan akal budi ya Tuhan. Seperti Engkau memberikan hikmat pada Pak Pendeta John, berikanlah kami juga hikmat, akal budi Tuhan. Dan kami mau supaya kerajaan Allah dibesarkan melalui gereja CLDC. Bawa kami Tuhan, mengerti kehendak-Mu. Bawa kami Roh Kudus. Terima kasih ya Bapa, terima kash Bapa, firman indah ini. Jangan sampai kami melupakan biar firman ini Kau meteraikan di dalam hati kami masing-masing. Di gereja CLDC biar kami mendengar suara-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Segala hormat pujian kembalikan kami kepadamu. Berkati Pak Pendeta John Tuhan. Berkati beliau ini. Jika misi kerajaan surga datang ke dunia untuk menyelamatkan yang lain. Misinya besar Tuhan. HLDDE untuk membawa jiwa mereka ke dalam surga. Oh terima kasih Bapak. Terjadilah semua
sesuai dengan firman. Dalam nama Yesus, nama yang berkuasa, nama yang mulia, nama yang telah menyelamatkan kami. Kami memohon ampunan Bapa. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Amin. Oke, Cipung, Tuhan memberkati untuk doa Amin. pengemban firman-Nya malam ini. Berkati Cipung. Oke, kembali kepada host kita malam ini, Ibu Yeti Sulistiorini. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Oke, praise God. Shalom Bapak Ibu semua yang terkasih yang sudah hadir di gereja CLCC di malam hari ini. Shalom. Bapak Ibu semua yang terkasih, ini saatnya untuk doa profetik dinaikkan oleh Ibu Lydia Eka. Dipersilakan. Ya, shalom Bu Yeti, terima kasih Bu Yeti yang cantik. Shalom Amin. semua, Shalom. shalom semua. Eka. Praise God. Ya, selamat malam. Mari kita doa prophetik, kemudian kita akhiri dengan I receive. Yes. Doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat Yes. hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I I receive. 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 Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I I receive. receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. I receive. Doa prophetik 2 bagi gereja CLCC. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib Yes. sedang dicurahkan Yes. dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat. Oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. I receive. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. I receive. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo, Surabaya Selatan. Amin. Tuhan memberkati Ibu Lydia Eka. Amin. Ya, Bu Amin. Yeti, mic bisa dibuka. Terima kasih Ibu Eka Lydia yang sudah menaikkan doa dan selanjutnya pengumuman akan disampaikan oleh Ibu Atanasia dari Sidoarjo. Dipersilakan. Terima kasih Bu Yeti yang luar biasa yang di Jakarta kesempatan berikan pada saya. Shalom semuanya Bapak Ibu yang kasih. Shalom. Praise God. Selamat malam Bapak Pastor John Sarbunan. Praise the Lord. Ya, saya akan menyampaikan pengumuman gereja CLCC. Masih kecil Pastor. Maksudnya tulisan terlalu kecil kan? Terlalu besar Pastor. Oh, terlalu besar. Mungkin di situ setelan kali ya. Coba di layar Ibu Atanasia ini kasih dengan jari Siap. dikecilkan. Nah, sudah bisa kan? Sudah. Oke. Pastor. Oke.
Silakan. Pengumuman info Gereja CLCC, persembahanku bagi Tuhan Yesus, saatnya telah tiba bagi kita. Marilah kita memberi persembahan berupa kolekte, perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0321268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 08133069929 atas nama Marius Johannes. Hadirilah ibadat doa mujizat siang jam 1 jam diadakan setiap hari mulai pukul 13.00 WIB. Pengecualian setiap hari Sabtu dimulai pukul 10.00 WIB menyesuaikan ibadat CLCC onsite Sabtu pagi. Acara ibadah doa mujizat jam dibuka bagi yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Mari doakan dan dukunglah Gereja CLCC akan mengadakan ibadah CLCC Sabtu pagi peneguhan pemberkatan pernikahan Bapak Ferry dan Ibu Lastri yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Sabtu tanggal 30 November 2024 pukul 10.00 WIB sampai selesai. Tempat di rumah Ibu Lydia Eka Sidoarjo, Surabaya Selatan. Acara ucapan syukur peneguhan pemberkatan pernikahan Bapak Ferry dan Ibu Lastri. Kabar gembira, mari doakan dan dukunglah Gereja CLCC akan mengadakan ibadat Natal dan perayaan Natal dengan biaya sangat terjangkau. Per orang 150.000 dewasa anak-anak yang akan dilaksanakan di Surabaya pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2024 pukul 17.00 WIB sampai selesai. Tempat di Resto Double Happiness Surabaya. Acara ucapan syukur. Apresiasi dengan ala perjamuan kasih di bulan Natal Desember 2024 dari kita untuk kita. Dan Gereja CLCC akan memberikan apresiasi bagi pelayanan dari para pelayan Tuhan sebagai koordinator, host, doa prophetik, pembawa pengumuman yang terbaik berdasarkan hasil penilaian di akhir tahun Desember 2024. Bagi para undangan yang namanya telah terdaftar dapat mengambil undangan di Ibu Lince Rompas, Bendahara Natal. Dan bagi Bapak dan Ibu yang di luar Pulau Jawa dan luar negeri dapat mengikuti acara tersebut lewat Zoom online dan waktunya dapat menyesuaikan. Doakan juga untuk pelayanan Gereja CLCC. Naik sedikit, Pastor. Oke. Senin tanggal 23 Desember 2024. Naik, Pastor. Ya. Oke, mungkin di sana signal ya tempat Ibu Atanasya. Pukul 10.00 WIB, tempat di Gedung Sri Jaya Jalan Mejen Sungkono, Surabaya. Acara pelayanan ibadat Natal bagi Bapak dan Ibu yang mau bergabung di acara Natal ini harap menghubungi Ibu Lydia Eka. Sinyal saya mungkin ya, Pastor. Ya, signal di sana, ya. Iya, guntur-guntur soalnya di sini. Iya, ini ya naik lagi. Ya. Ya. Cukup mungkin ya, Pastor. Spesial Oke, Happy mungkin Birthday. ya. Spesial Happy Birthday Desember 2024. Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari yang berbahagia. Semuanya sudah ya. Oke. Ya, semuanya sudah, Pastor. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya, harap menghubungi Ibu Sinta Nining Sulistiawati di 0813-1418-2202. Demikianlah info Gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. 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 Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang mulia bagi Tuhan Yesus ya.
Ya, Pastor. buat pengumuman yang telah disampaikan oleh Ibu Atanasia Puji Astuti Esti dari kota Sidoarjo. Tuhan berkati. Bu Atanasia. Terima kasih, Pastor. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan masuk pada untuk yang selanjutnya ya, untuk doa deklarasi. Dan nanti nomor 1 ya, oleh Ibu Puspita ya, Bu Puspita nomor 1, nomor 2 Ibu Fang Fang Lai. Oke, nomor 3 Bapak Lukas Krisnanto. Nomor 4 Alin. Dan nomor 5 nanti Pak Frans Angki, lalu nomor 6 Pak Romli Halomuan Lubis ya. Oke, ingat ya nomor-nomornya ya. Nomor 1 Ibu Puspita, nomor 2 Ibu Fang Fang Lai, nomor 3 yaitu Pak Lukas Krisnanto, nomor 4 Alin, nomor 5 yaitu Pak Frans Angki ya. Lalu nomor 6 Pak Romli Halomuan Lubis. Oke, siap ya. Oke, sip. Haleluya. Ya. Saya nomor 4. Ya, Pak Frans nomor 5. Pak Frans nomor 5. Ya, nomor 1 Ibu Puspita, nomor 2 Ibu Fang Fang Lai, nomor 3 Pak Lukas, nomor 4 Alin, nomor 5 Pak Frans Angke, dan nomor 6 Pak Romli Halomuan Lubis ya. Oke, kita akan siap Bapak Ibu ya untuk mendeklarasikan doa kita, dan ketika sahabat kita yang menaikkan doa berkata amin, dan kita langsung berkata terjadilah, terjadilah, terjadilah ya. Oke, silakan Ibu Puspita akan berdoa ya untuk yang paling atas ya. Jadi 10 sama. What? Nomor 10. Ya, silakan. Ya. Aku percaya akan ada kesembuhan bagi orang sakit. Amin. Amin. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Amin. Bu Fang Fang Lai. Amin. Yang di Dalam tengah, nama ya. Tuhan Yesus. Ya. Yesus, aku percaya akan ada pemulihan bagi keluarga umat Tuhan di CRCC. Amin. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Amin. Lukas nomor 3. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku percaya akan Yes. ada pertolongan bagi yang dalam persoalan. Amin. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Amin. Amin. Oke, Alin yang keempat paling atas ya. Yes. Dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada kemenangan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja. Amin. Amin. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Amin. Pak Frans Angki yang di tengah, nomor 5, Pak Dalam Frans. nama Tuhan Yesus aku percaya akan ada kelimpahan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CCC. Amin. Amin. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Amin. Amin. Pak Romli Halomuan Lubis, nomor 6 paling Dalam bawah. nama Tuhan Yesus, aku percaya akan ada keberuntungan bagi yang berdoa dan beribadah di gereja CRC. Amin. Amin. Terjadilah, terjadilah, terjadilah. Amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Wow, luar biasa. Oke, Bapak Ibu, adakah di antara kita yang mau isi kesaksian sebentar? Pak Pendeta John. Ya, Cifung. Ya, selamat malam. Ini tadi saya dapat berita dari Nathan bahwa ada sakit Sri ya. Itu Om Jokim tahu. Ini pernah ikut Om Jokim dan juga liver ya yang ada di Bandung. Saya bilang saya ikutkan nanti mungkin besok lusa biar dia nggak stres, karena Pak Pendeta John tadi bilang betul banyak yang stres Pak Pendeta. Jadi dia punya anak 2, ditinggal sama suaminya. Jadi puji Tuhan ya, saya bilang saya kuatkan supaya ikut Zoom. Nah, jadi bisa kuat dan dia bisa mendengarkan suara hambanya melalui firman-firmannya. Namanya Livo, Pak Pendeta John. Livo ya, oke. Livo, satunya Sri ya. Sri ini katanya sakitnya, Anggo Kim tahu itu. Nathan bilang di phone, saya bilang nanti jam 1 besok, tapi nanti malam saya ngobrol sama Pak Pendeta John. Oke, Cik Pung, tolong kasih tahu Pak Pendeta John untuk mendoakan. Gitu Pak Pendeta.
Nah, dia sakit batu katanya, batu empedu apa. Tolong didoakan. Barusan aja Nathan bilang jam 6, dia sekarang sudah berangkat. Saya informasikan begitu aja, dan banyak orang-orang memang sakit Pak Pendeta, banyak orang yang kena itu tadi. Gitu aja Pak Pendeta John, untuk didoakan sih sama liver ya, supaya terjadi mujizat untuk yang sakit-sakit ini. Tuhan memberkati. Kalau yang lain nanti kita menyusul Pak Pendeta. Tuhan berkati. Oke. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus ya. Untuk kesaksian Cifung dan juga informasi buat kita untuk kita doakan. Oke, Tuhan berkati Cifung. Amin. Oke, kembali pada host kita Bu Yeti Sulistiorini. Terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA. Dan terima kasih juga Ibu Atanasia yang sudah menyampaikan pengumuman gereja CLCC di malam hari ini. Juga terima kasih Cifung yang sudah memberi kesaksiannya. Untuk itu Bapak Ibu semua yang terkasih, ibadah sudah selesai dan saya kembalikan lagi kepada Bapak Pendeta kita, Bapak John Sarbunan MA. Dipersilakan. Ya, terima kasih Bu Yeti Sulistiorini yang sudah mulai telah memimpin ibadah kita ya. Sampai pada puncaknya kita akan selesai dan kita akan naikkan pujian ini Bapak Ibu sebelum kita berpisah ya. Oke. Haleluya. Kita pujikan pujian ini bersama-sama ya. Haleluya. Sekarang penuhikan dengan kuasa sekarang ini dengan api mari akan kita tangan sama-sama Haleluya, praise the Lord. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Kuasa Tuhan tercurah di dalam hidup kita semua pada malam hari ini. Haleluya. Tuhan terima kasih, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami minta lawatan hadirat Roh Kudus penuhi kami semua di malam ini. Yang datang dengan iman, pulang bawa kesembuhan, bawa mujizat, bawa kemenangan, bawa pertolongan, bawa pengharapan, dan bawa jawaban dari Tuhan Yesus. Amen. Berkati semua yang sudah hadir malam ini, Ibu Yeti dan tim yang sudah melayani. Tuhan memberkati dan berkati juga Ibu Atanasia dan tim akan melayani besok pagi. Dan berkati kebaktian besok siang, ibadah doa mujizat 1 jam. Dan berkati juga kebaktian besok malam, Ibu Yeti kembali lagi dengan tim akan melayani. Dan berkati juga kebaktian hari Sabtu, ya Tuhan, acara peneguhan pemberkatan nikah Saudara Ferry dan Saudara Lastri. Memberkati dan juga untuk acara Natal bulan depan, Tuhan sertai semuanya dalam nama Yesus. Kami doakan untuk Tuhan sahabat yang dalam kondisi sakit. Tuhan kami berdoa untuk Ibu Sri, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Sama Live jamah dia dan sembuhkan dia. Sama Elo Pak Pendeta John. Sama Elo dalam nama Yesus kami doakan Elo. Dan Cifung beritahu mereka bahwa Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang ajaib buat mereka. Bahkan mereka yang sakit hari ini, aliran kesembuhan sudah mengalir bagi mereka. Sampaikan Cifung bahwa Tuhan sedang menyembuhkan mereka yang sakit hari ini. Dalam nama Yesus. Dan pesan Tuhan kepada mereka, supaya mereka lebih melekat dengan Tuhan. Karena waktu mereka melekat dengan Tuhan, Tuhan akan meluputkan mereka, Tuhan akan membentengi mereka. Tidak ada yang membahayakan. Beritahu kepada mereka bahwa itu yang Tuhan ingin mereka alami dalam hidup ini. Dalam nama Yesus, semua yang hadir malam ini, kami memberkati Carlos, cucunya Bu Ongkyo Kim yang ada di Australia.
Australia, dalam studi, dalam pekerjaan, Tuhan sertai, berikan perlindungan, berikan masa depan penuh harapan. Dan orang tua siapa yang malam ini, yang punya anak atau punya cucu yang ada di luar negeri, dimanapun, di luar kota, di luar daerah pun, Tuhan sertai dalam nama Yesus. Alkitab berkata, anak cucu orang benar perkasa di bumi dan tidak akan meminta-minta roti. Dalam nama Yesus. Diberkatilah engkau semua yang hadir malam ini, Ibu Yetis keluarga, Bu Ong Kim keluarga, Ibu Atanasia keluarga, Ibu Meliawati, Ibu Lydia Eka keluarga, Cipung keluarga, Pak Frans keluarga, dan juga Pak Lukas keluarga Tuhan dalam nama Yesus. Kami doakan juga Ibu Andri Marantika, percaya Bu Andri, satu orang diselamatkan, sisi keluargamu akan diselamatkan. Ibu Marta dalam nama Yesus bersama Pak Ririn, dan semua, oh Tuhan, anak-anak dan cucu Tuhan berkati. Ibu Puspita, kuasa Tuhan sudah bekerja, Pak Frans Angki, Pak Benjamin juga, ucap syukur Tuhan sudah sertai dia, dan dia sudah Tuhan bawa dia sampai mendapatkan posisi sebagai seorang bupati, biarlah dia terus melekat dengan Tuhan, proteksi dia saat ini, sehingga dia aman, dalam masa jabatan 5 tahun ke depan, dia boleh berkarya dengan baik, membangun MBD dalam nama Yesus. Terima kasih, berkati Ibu Puspita bersama semua keluarganya, percaya Tuhan sudah sembuhkan engkau Bu Puspita, dan sudah sembuhkan siapapun yang sakit malam ini. Demi nama Yesus, kami doakan juga untuk Pak Romli Halomuan Lubis, Tuhan juga sudah menyembuhkan engkau, bahkan putrimu, anak Karen sudah disembuhkan, dan dia akan berkomunikasi dengan baik, berinteraksi dengan baik, akan ada satu peningkatan yang luar biasa. Dalam nama Yesus, Tuhan berkati pekerjaanmu Pak Lubis, tetap setia, percaya akan ada keajaiban Tuhan dalam kehidupanmu. Untuk Alin kami doakan Tuhan akan berkati engkau, Tuhan kuatkan engkau, Tuhan berikan engkau hati yang baru dan roh yang baru, yaitu hati yang taat, hati yang melekat dengan Tuhan. Demi nama Yesus. Ini semua kami yang hadir malam ini, anugerah-Mu melimpah atas kami semua. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tanganmu. Malam ini percaya doa-doa yang kau naikkan di hadapan Tuhan, Tuhan sudah mendengarnya, Tuhan sudah mengabulkannya, Tuhan sudah mempersiapkan. Ada keajaiban, engkau akan lihat terobosan-terobosan ajaib dalam keuangan, ekonomi, dalam bisnis, dalam karir, dalam pekerjaan. Tahun 2024 ini adalah tahun kemuliaan yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah kesehatan tubuhmu, diberkatilah anak cucu keturunanmu, diberkatilah studi mereka, diberkatilah pekerjaanmu, keuanganmu, ekonomimu, bisnismu, karirmu, bahkan diberkati semua pelayananmu. Semua yang hadir malam ini dipakai Tuhan luar biasa. Tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang terpuruk, semua dipulihkan Tuhan. Tidak ada yang jatuh, semuanya bangkit. Tidak ada yang lemah, semuanya kuat. Tidak ada yang turun, semuanya naik. Dalam nama Yesus, ekor semua menjadi kepala dalam nama Yesus. Semua berbahagia malam ini dalam nama Yesus. Dan segala bangsa akan menyebutkan engkau adalah keturunan yang berbahagia. Sebab nama Tuhan Allahmu sudah diserukan atas kehidupanmu. Di dalam nama Yesus, dan percaya besok pagi pun kami siap terima mujizat. Besok siang, besok malam, dan sepanjang waktu ini kami percaya kebajikan kemurahan dari Tuhan mengikuti kami seumur hidup kami. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan bersama katakan Amin. Terima kasih Bapak John. Berkati ya Cipung, Pak Fransanti, Terima kasih Yeti. Terima kasih ya. Lydia Gatot berkati, Lubis berkati ya. Semuanya Berkati semuanya. Pak Tanasya berkati semuanya ya. Pak Lukas, Tuhan berkati. ya Bu Puspita, selamat istirahat ya. Ya Bu Puspita, Tuhan berkati. Tuhan berkati. Amin. God bless you. Fang Tuhan berkati. Sampai jumpa besok pagi ya. Tuhan berkati Bu Yeti. Oke, sampai jumpa ya. Sampai jumpa. Ya. Tuhan berkati Yeti, tambah cantik. Ya, Bu Yeti sudah hadir toh. Yeti. Oke. Ya, nanti MC-nya Bu Yeti tuh hari Sabtu tuh setelah ibadah ya. Oke, ya Bu Lydia Eka ya. Ya, Bapak John. Oke, Ya. jadi setelah ibadah Bu Yeti nanti jadi MC. Oke, Lydia Tuhan berkati ya. Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati semuanya. God bless you. Bye-bye. Bye.